underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, pimpinan KPK menghendaki agar mereka mendapat imunitas atau kekebalan hukum selama mereka menjabat dan bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat KPK. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah ini sudah sejak dulu dibicarakan oleh para ahli. Juga orang-orang masyarakat sudah memikirkan kenapa kok tidak ada imunitas. Hal ini memang perlu kita setujui dan kita dukung. Karena KPK itu kan lembaga pemberantasan korupsi. Nah, itu musuhnya kan banyak. Biasanya yang korupsi itu kan pejabat-pejabat negara Nah, pejabat negara itu kan juga punya koneksi-koneksi yang luas. Sehingga kalau dia kena masalah, untuk menghindari ditangkapnya oleh KPK memang mencari perlindungan, mencari teman-temannya supaya bisa membantu. Ya, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu banyak sekali ketua atau pejabat KPK itu terkena kasus apa yang dinamakan kriminalisasi. Banyak kasusnya ya. Contoh yang paling terkenal yang sempat geger itu ada yang namanya kasus cicak melawan buaya Wah, itu kan ramai sekali ya. Itu kebetulan saat itu KPK sedang menangani masalah korupsi yang dituduhkan kepada pejabat kepolisian. Waktu itu Chandra Hamzah dan Bibit sempat ditahan yang akhirnya masalahnya didamaikan Terus kemudian ada lagi cicak versus buaya seri 2 dan seri 3 Itu Abraham Samad, waktu itu wakilnya Bambang Wijanarko juga dituduh melakukan pemalsuan KTP karena ingin membuat paspor, dan yang satu dituduh telah mendorong saksi melakukan keterangan palsu di dalam urusan pilkada. Masyarakat tahu, semua tahu bahwa ini sepertinya juga kriminalisasi, tapi akhirnya juga bisa diselesaikan Berikutnya itu yang paling populer yang sekarang ini sudah lepas dari penjara, yaitu Pak Antasari Azhar. Dulu dia waktu sebagai ketua KPK juga dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Presiden Direktur Raja Wali Corporation, kalau nggak salah seperti itu Nah, ini ternyata sekarang bebas dan mestinya urusan ini juga akan berkepanjangan Nah, ini kan juga pada saat itu kan sebagai ketua KPK jadi juga ditangkap, diadili Di samping itu ada juga termasuk dalam kasus cicak versus buaya itu, yaitu ada petugas KPK penyidik yang namanya Novel. Itu juga pada saat dia bertugas dengan bagus untuk menangkap koruptor di dalam satu kasus, tiba-tiba dia ditangkap. Gedung KPK itu sempat dikepung oleh polisi untuk menangkap Novel karena dia dituduh telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet waktu dia bertugas di Bengkulu itu 10 tahun yang lalu. Wah, ini kan kesannya juga kriminalisasi Nah, jadi memang kalau melihat sejarahnya KPK yang penuh dengan kriminalisasi itu memang sudah wajar Kalau sekarang DPR harus memberi izin atau harus memberi persetujuan bahwa untuk pejabat KPK itu harus mendapat imunitas kebal dari hukum. Baik tindakan-tindakan dia yang dahulu maupun sekarang pada saat menjabat sebagai pejabat KPK. Kira-kira apakah DPR akan meloloskan permintaan dari pimpinan KPK ini, Om Bob? Nah, yang repotnya sekarang kan oknum-oknum DPR itu banyak yang korupsi. Lah sekarang apakah DPR mau meloloskan bahwa KPK itu pejabatnya mendapat imunitas kekebalan hukum? Nah, ini kan susah kan? Karena di sini ada konflik kepentingan antara anggota DPR dan ketentuan ini. Kalau ketentuannya imunitas kekebalan hukum ini ada,
sudah tidak ada yang bisa mencegah atau mengkriminalisasi dari pejabat KPK ini, kan menjadi bahaya bagi orang-orang yang melakukan korupsi. Kita tunggu saja, kita sih berharap ini bisa lolos. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om